Jadi hari ini kita akan bahas strategi kita ya untuk tanggal 28 Mei. Nah, kemarin tuh nggak sempat ini ya kasihnya, cuma nanti ini pembelajaran aja. Jadi dilihat kemarin itu di zona ini tuh ternyata ada pola kali terbalik ya. Hijau-hijau plus hijau merah. Nah, ternyata di bagian ini itu menjadi zona entry untuk reversal ya. Nah, yang menariknya adalah harga itu pullback sampai ke sini ya, walaupun belum sampai SL sih. Nah, cuman, untuk apa ya namanya ya, beberapa case itu kalau kombinasi kayak gini nih, jadi satu 2 3 dia udah satu candle ini cukup besar lah, ya, tapi nggak terlalu besar juga, tapi cukup besar, terus dia tarik sampai ke mungkin mendekati 80% dari candlenya ya, 80%. Nah, terus dia nembus nih ke bagian sini nih. Nah, terus turun lagi. Nah, itu biasanya menandakan bahwa dia pasti bakalan turun sih. Itu biasanya tuh. Dia ngambil likuiditas di sini ya. Nah, sama juga tuh yang ini nih. Sama nih polanya. Dasarnya dari mana? Ini ada candle nih yang satu candle ini tuh yang nge-swap ke bagian sini nih. Ya kan? Dia bagi ngambil beberapa shadow di sebelumnya. Nah, biasanya memang ketika nanti candle dia turun dia bakal ngambil ini juga di bagian dekat sini. Nah, sama juga dengan yang ini. Satu, dua, tiga. Nah, ketika ini kan dia ngambil ke bawah semua kan, shadow yang di bagian bawah kan. Nah, ketika dia turun, nah itu ngambil ini juga nih, likuiditas yang ada di sini. Pasti beberapa trader ya SL nih di bagian momen ini kan. Nah, padahal harga belum close nih di bawah ini ya. Nah, di bawah 92 juga belum nih. Jadi dia sudah dapat likuiditas, ya masang SL manual pasti udah kena, pasti udah naik lagi. Nah, setidaknya sampai ke sini. Nah, biasanya juga ada beberapa case memang polanya tuh sama. Jadi kalau misalnya satu ada momentum yang turun misalnya, biasanya dalam jangka waktu terdekat juga akan ngambil pola yang sama tuh. Nggak tahu ya algoritmanya emang kayak gitu kali. Tapi emang beberapa case sama. Ini modelnya sama dengan ini nih. Sama deh modelnya. Nah, ini juga sama nih, kurang lebih tuh. Dimana ada satu candle shadow yang ngambil sampai ke paling bawah bottomnya, habis itu market turun. Ya kan ngambil likuiditas yang di sini ya setidaknya sampai 2 candle terakhir nih bagian ini habis itu dia naik lagi. Jadi hampir-hampir sama ya polanya ya. Nah, sekarang kita akan bahas insight market ya. Jadi kemungkinan market ada dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah market akan membentuk yang namanya base di sini, di ujung ya. Kenapa? Karena BTC sekarang tuh kan emas itu kontornya BTC ya. Jadi kalau BTC turun emas naik, BTC naik emas turun biasanya. Nah, sekarang BTC itu dia ada di pucuknya tuh lagi sideways. Nah, kemungkinan emas juga bakalan sama ya. Nah, tapi nggak tahu juga sih ya. Itu karena yang jelasnya kita lihat price action di emas juga ya. Tapi kalau lihat dari berita ya kemungkinan BTC sama emas ini lagi saling borong-borongan lah seperti itu. Nah, sekarang kalau memang terjadi base, maka sebenarnya yang paling ideal tuh base kan di sini nih. Satu, dua. Nah, gini nih. Nah, tapi ini udah keluar nih dari base-nya ya sebenarnya. Tapi bukan keluar dari base-nya sih, maksudnya keluar dari base sideways nih yang seharusnya. Kalau dia sampai ke sini, maka dia membentuk yang namanya double bottom atau double top yang versi kecil-kecil ya, bukan versi besarnya. Kalau kita merujuk ke berita, ya kemungkinan market akan seperti ini ya. Kemungkinan. Jadi ada rejeksi di bagian ini, turun lagi, ya, tapi range-nya ini sekitar 300 pip ya, jadi udah cukup lumayan besar sih ya. 300 pip, dia turun lagi, naik lagi, sampailah jam 12 malam. Sampai besok nih, sampai tengah malam ya, kemungkinan. Atau yang kedua adalah, dia akan ngambil di bagian ini. Nah, di bagian inilah ya, kurang lebih untuk menjadi zona sell. Oke, seperti itu.
Nah, ini yang terjadi di BTC ya. Sorry, di XAUUSD. Biasanya sih kayak gini ya. Oke, terus nah ini juga sama nih. Apa nih? Silver ya? Silver sama ya. Sorry. USD Jepang Yen. Nah, USD Jepang Yen juga bakal mengalami penguatan. Tapi kalau USD Jepang Yen itu kemungkinan dia bakalan kita lihat lagi tes di bagian apa namanya nih? OP petir di nomor nomor 4 ya, baris nomor 4. Kalau enggak, maka dia akan balik lagi ke zona ini nih. Seharusnya sampai ke zona ini ya. Nah, kemungkinan sampai ke zona ini, habis itu dia lanjut turun. Kalau enggak, maka dia di bagian ini, paling bawah nih, di dekat si breakout ini. Nah, sekitaran sini sampai ke sini ya, lebih kurangnya. Nanti kita lihat aja lah. GBP USD pasti turun ya. Nah, ini dia masuk zona zona buy-nya ya. Ini udah zona buy, mantul, ya kemungkinan ini bakal berbalik arah sih. Apakah dia nanti retracement-nya itu ini kan udah membentuk lower low ya. Maka kita harus nyari ininya, tapi kemungkinan sih kalau kita mau nge-sell ya di sini ya. Soalnya nggak ada polanya nih di bagian ini. Atau dia bentuk lebih turun lagi masuk ke buy zone yang ini. Euro juga sama sih pastinya ya. Tuh, Euro kemungkinan nih masuk ke ini juga zona juga. Ya kalau kita mau nge-sell ya di bagian ini. Kalau kita ikut tren ya. Nah, kalau kita mau nge-buy di bagian ini. Oke. Nah, kita lihat BTC ya. BTC itu sama sih. BTC itu sekarang ngambil polanya itu sideways saja ya. Tuh dari kemarin juga sideways nih. Jadi zona paling bawahnya tuh di sini. Kemarin tuh ada reversal di BTC ya. Jam berapa nih? Jam 2 ya. Terus ada reversal di BTC. Nah, di sini jadi buy zone juga. Udah gini aja ya. Bolak-balik sekitaran ini aja biasanya sih. Nah, ini juga menarik juga bagi Bapak Ibu yang belum paham juga reversal. Jadi reversal itu kan ketika garis satu sudah tersentuh, garis satu udah tersentuh, belum breakout. Nah, ini ada garis setelah itu ada konfirmasi engulfing kan atau si candle terakhirnya itu dimakan. Nah, walaupun candle terakhirnya itu dimakan, kita perhatikan juga daya apa ya namanya? Daya tolak ya dari si bearisnya itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini tuh 70 pip, ke sininya tuh 40 pip. Jadi kurang relevan ya. Jadi penolakannya tuh udah ada. Pertama, yang kedua, penolakannya itu misalnya jadi jejak histori harga itu udah sampai ke daerah support atau resisten ya, mendekati lah. Jadi kalau misalnya ini dari resisten, dia udah turun sampai ke bagian support. Nah, kalau ini terjadi tuh hati-hati aja. Lebih baik kita nunggu membentuk kayak gini, dia nge-breakout si bearisnya dulu. Nah, sehingga nanti bearisnya turun dari posisi yang lebih tinggi daripada shadownya. Nah, atau kita nunggu di bagian sini. Seperti itu ya. Oke, itu aja pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.